ada orang kadang-kadang logikanya ngomong, kamu harus workout. Bawah sadarnya Gak enak, gak nyaman. gak enak. Iki masuk akut mari tangi turu. Tempat yang Aku mampu tepat dituru ning Oh, untuk punya alasan. berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngopi, ketemu lagi dengan saya Pak Najib di live-nya Obrolan Warung Kopi. Malam ini kita akan membahas beberapa hal tentang alam sadar dan akal versus alam bawah sadar. Apakah ada perbedaan di dalamnya? Bagaimana cara kerjanya? Kita akan bahas bersama Zaza yang sebentar lagi akan masuk kamera. Masuk kamera on frame. Banyak orang yang berpikir bahwa kekuatan alam bawah sadar itu sangat dahsyat. Bisa mengendalikan banyak hal, terutama dalam mewujudkan mimpi-mimpi yang ingin dinyatakan. Alam bawah sadar melakukan sesuatu yang tanpa kita sadari. Untuk Sobat Ngopi yang baru join, kalau mau komen silakan komen, cuman kita akan bahas dulu berdua tentang alam bawah sadar dan versus akal. Atau sadar. Atau alam sadar. Perbedaan antar keduanya ini apa sih? Yo, Menurut ngusik sampean ta sih. prolog sih, Oh, iya. prolog sih, re. Oh, prolog bosone ya, opening lah. Prolog. Lampawas. Kan bahasanya ngono jane. YD. Ketika kita ngomongin akal, maka kita akan bergulat dengan apa ya? Analisis, kemudian untuk perbedaan antara baik dan buruk. Ini fungsi dari akal, membedakan antara yang baik dan tidak baik. Ini fungsi akal, menganalisis. Sedangkan alam bawah sadar ini fungsinya apa sih? Bagaimana cara kerjanya? Kalau dari beberapa artikel yang saya baca, saya tahu di mana. Iya, artikel yang dibaca dan kebetulan HP-nya tiba-tiba Ngunci. Lupa belum di ini. Secara umum, pikiran sadar berkomunikasi dengan dunia luar dan batin melalui ucapan, gambar, tulisan, gerakan fisik, dan pikiran. Sedangkan bawah sadar kita di sisi lain bertanggung jawab atas ingatan kita saat ini dan terus-menerus berhubungan dengan dunia pikiran bawah sadar. Dengan dunia. Optimalnya alam bawah sadar ini atau pikiran bawah sadar ini adalah ketika tidur ya. Mencapai puncaknya. enggak lah. Berdasarkan artikel Oh yang iya, saya baca. iya. Dan ini kekuatannya adalah 500.000 kali lebih kuat dari pikiran bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar 500.000 kali lebih kuat daripada pikiran bawah sadar dengan kapasitas memproses 20 juta bit informasi per detik. Atau sadar paling. Oh enggak, ini loh. Kekuatan pikiran bawah sadar begitu luar biasa sehingga menurut Dr. Bruce Lipton, ahli biologi dan penulis Biology of Belief, pikiran bawah sadar 500.000 kali lebih kuat daripada pikiran bawah sadar. Loh, kok aneh? Bukan WP. Tak buka isi. Kok lemot? Penemunya ternyata adalah ahli psikologi, bapak psikologi dunia Sigmund Freud. Ini yang menemukan konsep pikiran bawah sadar. Dan dimanapun ketika jenengan nge-googling aja bawah sadar gitu. Iya. Cari gambari itu pasti di sana banyak banget foto yang menyatakan fenomena gunung es. Maksudnya? Sampai di beberapa
gambar ya. Ini ada yang 10% atas sadar, 90% alam bawah sadar. Ada yang 20% atas sadar, 88% bawah sadar. Yang menentukan sikap perilaku seseorang. Karena fungsi dari alam bawah sadar ini kan bukan fungsi ya. Cara kerja alam bawah sadar ini adalah merekam memori-memori sehingga menjadi ketika kita melakukan sesuatu tanpa kita sadari, yaitu kayak bernafas. Ini kan dikendalikan oleh alam bawah sadar kita ya. Enggak. Udah ya. Beda lagi. Kalau nafas itu ono otot tertentu yang emang didesain tanpa ada perintah. Gak iso. Maksudnya kita ngakses alam bawah sadar misal. Kita ngakses alam bawah sadar, hentikan jantung. Gak iso. Tetap. Dik. Dia akan bergerak sesuai ritmenya sendiri. Melambatkan iso. Menghentikan nggak bisa. Untuk mengakses alam bawah sadar itu sulit. Dan alam bawah sadar itu emang seluas itu, seliar itu, sefrontal itu. Dan sekompleks itu ya. Alam bawah sadar nggak ngerti baik buruk. Yang dia tahu adalah fakta. Ketika melakukan A, feedbacknya apa? Melakukan B, feedbacknya apa? Dan ketika itu terjadi berulang-ulang, itu jadi defense mechanism. Termasuk untuk ketika kita pengen untuk sehat. Mau nggak mau kita harus berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri juga berarti kita mau sembuh dari luka batin. Sedangkan ketika kita mau mengakses luka batin itu, kan kerasa sakit toh. Ya. Defense mechanism nutup. Makanya susah. Ketika ada orang cerita A, B, C, D, E, F, G, misal cerita, karena letupan dia sendiri bisa. Tapi dia tanya, apa sih yang kamu cari? How? What? Ngono ya. Ngono. Gak usah ngomong how. Kalau how kan gimana? Yeah. Ngomong apa? Gak bisa ngomong. Makanya ketika kita ngomong tentang self development, itu omongannya pasti alam bawah sadar. Karena perilaku manusia 90% ditentukan alam bawah sadar. 90% ditentukan oleh alam bawah sadar ya. Kenapa? Maksudnya? Kok bisa gitu loh? Ya kan emang gitu. Kalau atas sadar fokusnya cuma gitu-gitu toh, gak mungkin selebar itu. Fokusnya atas sadar ketika kita fokus satu hal, gak mungkin bisa fokus yang lain. Iya. Semultitaskingnya orang, jari ini kan ini bisa melakukan apapun multitasking. Itu pun gak akan semultitasking itu. Misal, ibu gendong anak sambil goreng. Misal. Iya. Itu multitasking toh. Iya. Tapi ketika dia goreng, dia nggak akan menyadari. Maksudnya fokusnya dia tentang gendong anak ini akan hilang. Fokusnya di goreng. Jadi kadang anaknya ketika digendong itu berarti dia akan noleh. Pindah fokus. Gorengannya nggak akan kelihatan. Nggak mungkin orang sing punya indera sing sok yo goreng, yo menghibur anak, yo. Tapi lebih parah laki-laki ya sebenarnya. Enggak lah. Waduh ae. Enggak, artinya gini, ketika laki-laki fokus pada satu hal, pendengarannya kan berkurang jauh. Perempuan masih bisa. Bukan berkurang. Kita memilih untuk tidak mendengar. Karena itu kurang kurang penting. Fokus-fokusnya wong lanang misalnya. Krung gelodak pasti melayu. Iya. Iya. Tapi nek ana celukan. Karena kita merasa nggak penting. Belum tentu penting panggilannya. Akhirnya kita nggak mau mendengar. Bedo. Selama ini kan selalu ngono. Ya, banyak orang kan berpendapat bahwa laki-laki ini nggak terlalu
katakan saya pegang HP kayak gini ya. Mm. Zaza ngomong nih, Iya. ini fokus saya masih ke sini, Iya. ini nggak bisa masuk. Karena nggak mau. Bukan nggak bisa. Buktinya iku. Ketika misal yo, kita lagi fokus apa gini, sesuatu. Tapi anak kita itu lagi bermain-main. Ketika orang-orang ngeblak, pasti nyaut. Oke. Bukan tentang kagetnya, tapi kita merasa itu hal yang penting untuk diselesaikan. Berarti gini, ketika saya fokus ke sini, misalnya nih ya, Iya. mau ngomong, berarti saya memilih tidak mendengar kamu. Iya. Itu pilihan. Gak sesaklek moro pendengaran enggak. Bukti ini kalau misalnya kok ngono wayahe ketika wong dinyos, selesai, Bos. Aku lagi baca, terus Iya. bareng kenyos, ces, Jombol, Bos. jombol jelas. Berarti indera yang Karena lainnya indera masih yang fungsi. lain mau fungsi. Ketika fokusnya berpindah. Mm-mm. Beda ketika seorang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika dicabut panahnya sakit. Mm-mm. Dia milih tenggelam di dalam ibadahnya. Fokusnya nang ibadah, Bos. Fokusnya Entek. nang ibadah, dicabut panahnya, Gak nggak kerasa. kerasa. Saking khusyuke ya. Iya, apapun Saking- namanya, iya, entah itu dia istilahnya mau saking khusyuk. fokusnya dengan ibadahnya. Iya. Itu bukan fokus mana, lebih ke enjoy. Kalau fokus itu bisa dialihkan. Oh, bisa di-distract. Kalau wis enjoying something, Mm-mm. iku pilihan lain pasti dinai kakak ngurus. Iya, iya. Nah itu, enjoy dengan fokus berbeda hal ya. Fokus itu awalan, Mm-mm. langkah pertama untuk masuk ke enjoy. Nah, fungsi akal ketika fokus dan enjoy. Akal yo fungsi ini mengarahkan aja, membujuk alam bawah sadar biar eksekusi. Karena overall kegiatan kita pasti eksekusi ini alam bawah sadar, bukan atas sadar. Berarti alam atas sadar ini fungsinya masih mengarahkan saja ya. Kalau misal diibaratkan dari seluruh bodi pesawat, misal, atau bodi bus, misal, posisinya alam atas sadar, iku ada di kemudi, Bagian ngarahno ini tok ya. ngarahno aja. Heeh. Eksekusi ini tetap belakang, mostly Eksekusi ini belakang. Bergerak atau tidaknya belakang. belakang, mengarahkan aja. Atau kalau ngono luwe koyokane vital banget ya atas sadar ya. Ya emang vital sih. Tapi koyokane di analogi bus kurang deh sih. Golek analogi liya ya. Sing fungsine iku ya atas sadar iku so-so ambek fungsine iblis lah. Tapi iblis versi negatif ya. Atas sadar itu ya. Atas sadar itu. Makanya ada orang kadang-kadang logikanya ngomong, kamu harus work out. Bawah sadarnya Gak enak, gak nyaman. gak enak. Iki masuk aku mari tangi turu kok. Aku mambengi turu niku. Oh, banyak alasan. Karena dia nggak bisa merasa nyaman. Ada orang yang overwork, overtrain, disuruh berhenti nggak mau. Padahal secara logikanya dia atau akalnya dia. Aku harus berhenti. Heeh. Ini udah over ini. Harus stop. Gengsinya. Ya, gengsi, ego, Itu termasuk alam bawah sadar. masuk di alam bawah sadar. Itu sebabnya kadang-kadang ada orang yang menceritakan cerita orang lain agar dirinya terlihat hebat. Masuk alam bawah sadar. Termasuk Terintimidasi. Terintimidasi. Ya. Terintimidasi oleh omongannya tonggo, tetangga. Alam bawah sadar. Berarti banyak kan kasus perceraian ya. Ha-ha. Yang mungkin gara-gara isu yang dilontarkan oleh tetangga, teman, kerabat bahwa si A itu kayak gini, pasangannya kayak gini. Dan dia masuk nih, dia kepikiran, dia menerima isu itu sebagai masalah. Akhirnya dia
menekan pasangannya. Iya. Dan ketika pasangannya jujur pun dia gak akan percaya. Wah ya logika kan nggak boleh kayak gitu. Iya, iya. Logika netral. Kamu bawa fakta, aku bawa fakta. Fakta aku tuh jari tonggo-tonggo A, B, C, D, E. Ternyata dia bisa deny. Gak, itu false. Turunnya kayak gini, itu hoax. Yang bener kayak gini. Kejadian yang kamu ngomong, no, aku nggak di situ. Iki bukti nih, selesai. Tapi kadang ada toh, wis dijelas no. Iya. Tapi saya nak marah. Dijelaskan kayak gimana pun, nggak mau nerima. Alam bawah sadar bos. Emosi ini wis kena. Berarti kegagalan rumah tangga atau masalah dalam rumah tangga juga banyak dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Makanya ketika gak cocok, iku loh. Ibuku mesti ngomong aja gak enak. Ngomong gak enak. Ngomong fakta gak enak. Rasa. Dan ini kapasitas dari alam bawah sadar. Iya. Ketika ada orang lain misalnya bose yang ngasih dia uang, ngomong jombro atau ya apa? Aman aja. Karena dia merasa punya gantungan. Gak ana wengi gak bayaran sob. Hancuri. Terus ketika ngomong wong tua, dia merasa orang tua ini nggak ada apa ya sumbangsi yang terlalu besar karena terlalu dekat. Orang mertua nggak ada sumbangsi. Gak ono. Padahal anak dipek ya. Iya. Bayangna mbek moro tua sing fully support dana perhatian, gobek. Gak mungkin mewel, bos. Karena si moro tua iki ora-ora duwe ambek nyangkem. Jembek dong. Kalau sumbang sini rewel aja. Kadang ngomong fakta pun ditolak. Dia jadi masalah. Bener. Nah, ketika mertua yang dibandingkan tadi ya. Ketika mertua full support, udah dikasih rumah, dikasih A, yang kebutuhannya dia A, kok wage sih? A plus amin. Oh. Kata ngomong ke pelecok itu. Iya, sabar. Kasih A, B, C fasilitas segala macam, dia tidak akan dia akan tetap nyaman ya. Pasti nurut. Nyaman itu beda bab lagi. Pasti nurut. Walaupun ndangati grundel. Karena grundelnya dia pasti golek celah. Dia minta sing full enak. Padahal bullshit, gak ono. Tetap ada pamrihnya. Iya, gak maksudnya full enak gak ada kalau di dunia ini full enak. Iya. Itu ranah-ranah surgawi. Iya, itu balik mana? Itu area surga yang dibahas. Ketika ngomong area surga, posisimu physically menungso, si daging yang nggak akan bisa menerima. Karena satu, kalau kita ngomong orang-orang dengan tabungan anggap aja di atas 10 M, pandangan kita kan pasti tenang, nyaman. Padahal belum tentu. Pandangan kita ini sementara ini kita apa mana sih mau golei? Banyak di luar sana orang-orang berduit yang bertarung. Apapun kalau ngomong kepentingannya ya. Berarti kan bukan itu tolak ukurnya. Kebahagiaan tidak ditentukan oleh berapa M saldomu. Walaupun berapa M itu menjadi support untuk kebahagiaanmu. Iya. Tapi final resultnya nggak ada di uang itu. Apa sing komentar. Sementara kita stop dulu ngobrolnya. Oke. Ini ada yang sudah masuk beberapa. Ayu jenenge tok. Assalamualaikum, lama tidak bergabung. Waalaikumsalam. Halo Sam. Halo. Dari Halo Sam maksudnya. Pengibaratan workout tadi apa bisa dimasukkan kalau memilih pengajian Gus? Pengajian torik. Apa? Pengajian torik ini apa ini maksudnya? Torikoh. Oh, torikoh mungkin.
Pengibaratan walkout tadi apa bisa dimasukkan kalau memilih pengajian, Gus? Kalau pengajian itu lebih gini. Kalau membahas tentang pengajian itu kan tentang akhirnya mana jalan yang kita lewati. Torik itu mang, torik dalan nih mang toh. Lah akhirnya banyak gesekan ketika kita mulai ngomong benar salah. Kok iso banyak gesekan ketika jenengan orang yang mengambil mazhab minoritas di kalangan mayoritas pasti akeh sing jombul. Ya. Apalagi posisi ini wis njogok mazhab minoritas rumangsa bener dhewe. Ya masalah nih. Minoritas yang kumpul di mayoritas. Terus rumangsa mayoritas salah. Lah iki masalah. Apapun pengajian yang diambil itu gak apa-apa. Karena pasti bener selama yang diomongna qala Allah qala Rasul. Lah jadi pertanyaan lagi. Lah untuk ngomong hukum-hukum itu di setiap tempat kan berbeda-beda. Contoh yang paling sensitif ketika kita bahas dua organisasi masyarakat yang besar banget, Nahdlatul Ulama sama Muhammadiyah. Ketika yang satu pakai hisab untuk penentuan satu Syawal dan satu Ramadan, yang satu memakai ru'yatul hilal. Itu kan akhirnya ketika kita ngomong benar salah, selesai Pak. Selesai dalam artian negatif yo. Iya. Wah, tot, enggak jadi masalah dalilan. besar yang jelas. Dalilan. Dan dua-duanya punya dalil. Iya, misalnya dalilan pun nggak akan ketemu karena sama-sama kuat. Makanya diambil gimana posisi kita sekarang, gimana kita membawakan diri kita. Contoh, kalau masalah khilaf itu bukan ke zaman kita toh, zamane madhab, imam-imam madhab, iya. Iku ya wis banyak terjadi perselisihan atau khilafiyah. Yes, podo ambek ceritane Imam Syafi'i. Iku nyunahno kunut, Bos. Sunah melip wis itu. Iya, sunah muakkad. Sunah muakkad, sunah sing rada-rada wajib ngono iku. Sampai ketika gak melakukannya pun harus diketahui. Itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Tapi ketika beliau datang ke masjidnya Imam Hanafi, gak ada kunut. Beliau sholat subuhnya gak pakai kunut. Gak pakai kunut. Ketika kalau kita ngomong ulama lokal, Mbah Fakih Mas Kumambang adalah orang yang berfatwa bahwasanya kentongan itu halal, boleh dipakai. Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari itu ulama yang berpendapat kentongan itu haram. Tapi apa yang terjadi? Beliau berdua itu sama nggak kitab urusan kentongan tok loh yo. Sing situ itu tentang gimana keharaman kentongan. Sing Mbah Fakih nulis kitab balasan untuk itu yang menyatakan bahwasanya kitab sing bahas tentang kentongan iku gak halal iku ternyata halal ngono iki lho. Tapi apa yang terjadi ketika ana maulutan nang ngene Gresik? Gak kentongan. Mbah Fakih menyuruh seluruh apa sih mengurus masjid ini ku? Takmir masjid dan mushola untuk menurunkan kentongannya. Karena demi untuk menghormati kedatangan Mbah Hasyim Asy'ari. Berarti perdebatannya di ranah keilmiahan ya. Oh iya, debatnya ilmu toh. Ilmu. Ketika harus ngomong, maksudnya debat itu pure di akal. Nggak sampai alam bawah sadar. Perdebatan itu masih hanya di ini ya. Baik pembeda kata tadi kan ya. Urusan untuk membedakan. Iya, urusan perdebatan itu ranah tenggorokan ke atas. Tapi ketika wis mari ono hasil dan lain-lain, tenggorokan ke bawah harus tetap dingin. Termasuk iso penghormatan. Itu makanya antara akal dan alam bawah sadar kita harus benar-benar bisa manage dengan baik. Contoh, one day ketika aku tersinggung dengan satu masalah,
Aku butuh 2 hari untuk meredakan itu. Kayaknya panas banget. Dan itu Emosi. tak breakdown. Kenapa kamu panas? Kenapa kamu emosi? Yo, kan aku merasa harga diri, apa definisi harga diri? Breakdown 2 hari. Baru cool down. Berarti untuk itu kan karena sampai sudah mengenal diri sampai sendiri ya. Wes kenal ae sakmono suwene. Artinya gini, cara kita untuk meredakan emosi kita itu kan ngobrol dengan diri sendiri ya. Akal fungsinya di situ. Akal fungsinya di situ. Jadi kita ngobrol di emosi ini diolah, diarahkan oleh akal. Lah selama iki akal iku seringkali diperdaya alam bawah sadar kalau banyak orang itu. Contoh, Comparing lambi. Api endi? Aku seneng iku tapi gak enak wis. Waduh, iki. Sing ribet-ribet iki ya. Akhirnya banyak orang yang kadang-kadang membeli sesuatu tapi mereka gak paham. Kenapa gimana tak tuku? Malah bawah sadar yang main. Kalau akal jelas gak gelem. Apa gak guna tuku ngono ngapain? Akal ngomong aku beli ini karena butuh dan akan aku pakai. Iya. Aku seneng. Aku pakai. Enggak, Enggak sampai seneng ya, butuh ya. Alam bawah sadar sih ngomong seneng. Ih lucu banget. Nanti pasti bisa kepake. Iku. Ciwi-ciwi. Lanang ya akeh, Bos. Enggak, yang paling sering, ini kan aku beberapa kali lihat perempuan nih ketika belanja, apalagi pakaian. Aku suka warna pakaian yang ini, tapi aku nggak suka pakaian yang ada resletingnya di sini. Aku nggak suka sama kancingnya, aku nggak suka sama belahan pinggirnya. Kan selera. Selera masuk di bawah sadar. Akal kan yang penting kegawen nutup aurat selesai. Selesai. Iya toh? Iya. Karena kalau kita mainnya akal, ini sudah sesuai dengan aturan main. Ini menutup aurat, bentuknya ya aman, warnanya aman, atau setidaknya memenuhi selera saya warnanya. Model yang lainnya cukup akal nih ya. Akal. Dalam bahasa dengan selera. Semakin banyak keinginan, semakin kamu terpenjara oleh keinginan. Caranya bahagia gampang, ojo akean pengin. Cukup sampai ini. Ojo akean pengin. Karena ketika kamu punya keinginan, kamu akan dikontrol oleh keinginan itu. Ketika keinginan itu mengontrol, maka dia akan juga mengontrol tentang ekspektasimu. Ketika ekspektasi sudah terkontrol, ketika fakta tidak sesuai dengan ekspektasi, kecewa. Nah, ini masalah. Iki misalnya ngomong kayak mangan cewek-cewek nih suka pakai alam bawah sadar. Wong lanang sakora bos. Kayak ngono kelakuane Yohan. Dan mereka nggak sadar itu. Mangan misalnya. Nah. Iki lo mangan kene gak enak nang kono. Iku nanti. Iya sih. Misale saiki tuku podo-podo ragangan karbon buat yang pemain sepeda, frame karbon, ono Giant, kampak nyolo, Polygon, Iki Jim. misal. Kita kadang iki wes sesuai ambek ukuran tubuh kita. Frame iki pirang inch ya toh. Tapi gak seneng aku merek gue. Mending kowe. Padahal merek siji nih gurung sesuai kebutuhan. Gurung sesuai kebutuhan. Modelnya seneng. Modelnya seneng tapi kebutuhan ukurannya nggak cocok. Helm ono piro kadang-kadang. Bolu. Sepatu. Aja mas perintilan nek pesepeda nih ya. Iya. Sepatu ae. Sepatu. Duwe piro? Aku nek wong-wong karo aku. Iya. Nek pemain kayak saya siji ae. Sampean. Karena sampean enggak se-hype iku ambek sepeda. Iya, enggak. Tapi sing hype ambek sepeda. Karena saya mampunya di situ. Iya, sing hype ambek sepeda. Waduh, ampun. Ojo, gak iku gak enak gak sing iki. Mau berangkat milih sepatu yang jumlahnya di atas 5.
Akeh to. Padahal mancale setengah jam. Akeh to sing koyo ngono. Akeh. Jadi gak cewek tok. Dan ini kan udah ranah ya, gengsi-gengsian kan juga. Gengsi nanti ngene. Alam bawah sadar. Oh, nak tak akal ngomong gengsi. Kau no. Akal ini hanya sesuai kebutuhan, sesuai dengan kemampuan. Dia akan berpikir sampai sana kan. Kalau akal. Makanya kan kalau di agama pun ngomong gunakan akalmu. Maksudnya akalmu itu sing sering digawe, ojo sing akalmu dibujuk alam bawah sadar ae. Karena alam bawah sadar itu gak ngerti posisi yo. Dalam artian nggak ngerti posisi itu, jangan itu buruk, tidak itu nggak paham. Maksudnya? Jangan pikirkan zebra warna pink. Malah kita memikirkan zebra warna pink. Jangan dilihat. Sampean dulu. Iya sih. Tak pesen kopi. Duh. Balik kopi. Ono kata-kata jangan loh. Jangan itu larangan ya? Larangan, kau yang melakoni. Alam bawah sadar. Banyak yang bikin iklan seperti ini, jangan dibaca. Akhirnya mau coba sama ente. Berarti alam bawah sadar mendorong untuk melakukan hal yang apapun. Seliar itu ya? Baik buruk dia nggak kenal. Makanya ketika ngomong sama anak, ketika dia loncat-loncat di atas sofa, tidak disarankan untuk menyatakan jangan loncat-loncat gak. Dek, mainnya duduk aja kalau di atas sofa. Kalau mau loncat-loncat di lantai. Spesifik. Makanya banyak orang ketika di masa kecilnya banyak jangan, akhirnya besarnya begotok bos. Ngawambrak koyok gabak. Iki ana komentar titik. Naja, pundi Pak Bahri? Pak Bahri enggak di live. Ngomong nih hari Senin. Hari Senin nih hari mager internasionalnya dia. Mager, siap. Karena dia kan perjalanan dari Kediri ke Mojokerto. Ahad nang kono ya. Ahad di sana. Senin pagi ke Mojokerto, habis itu tuh ngajar, dia remek wis nek yamene. Oh iya. Hari Raya Nasional. Hari Raya Nasional. Kalau Pak Bahrinya biasanya hari Rabu tapping. Di konten ngaji fikih. Dan ini ada bakul petik boys. Gus, bagaimana cara untuk berdamai dengan diri sendiri ketika fakta tidak sesuai dengan ekspektasi? Aja berekspektasi. Karena yang kesakitan itu bukan faktanya. Ekspektasi yang bikin sakit. Akhirnya jangan berekspektasi. Terus nek gak berekspektasi kira-kira uang itu dadine apa? Ya tadi biasa ae. Ekspektasi kan akeh sebabe. Banyak orang yang hidup untuk hari ini. Selesai. Dan ketika kita ngomong hidup untuk besok, ketika cantolannya salah, pasti nggoling, tapi lek gak ya biasa. Contoh, ketika kamu menjual sesuatu, ekspektasimu akan laku keras. Laris manis Tanjung Kimbul. Tapi faktanya, misalnya sepi. Ya maka jangan berekspektasi di larisnya. Tapi ekspektasikan kamu hari itu dikasih sehat dan bisa berangkat berjualan. Jadi goalsmu udah tercapai di situ. Hasilnya engkau rame agak wallahu alam. Menjaga jangkauan ekspektasi itu penting. Berarti sempat kan kita ngobrol dengan Bakul Pentol itu ya? Iya. Ekspektasinya dia hari ini nggak ada, dia berangkat gitu aja kan? Iya. Pertanyaan dari Zaza, kamu berangkat dari rumah jam berapa? Jam sekian. Kamu yakin kalau ini habis? Enggak. Yakin tak ya apa? Alhamdulillah. Misalnya gantek, ya wes ya apa maneh? Ya wes, itu fakta. Apapun itu. Dia berarti berhasil menekan ini ya ekspektasinya ya? Iya. Kan nggak bisa dihilangkan toh ekspektasi. Gak iso.
Hanya ditekan. Posisi ini ditempatkan di tempat yang tepat. Contoh, kita pengen berangkat ke Surabaya. Perjalanan biasanya sejam. Ternyata ono sesuatu mbok macet mbok apa. Jadi sejam setengah atau 2 jam. Marah biasanya. Karena ekspektasinya bukan hanya Surabaya, tapi ekspektasinya Surabaya 1 jam. Ketika value-nya dikurangi, ekspektasi Surabaya, ketika jenengan berangkat aja dari rumah keluar menuju Surabaya selesai, Pak. Yang penting kok tutup Surabaya. Iya. Ketika ekspektasinya ada gap waktunya, akan semakin tertekan lah kita. Makanya kau mbau biak-biakan zaman saiki, ekspektasinya kakean. Kalau emang misal saiki kemungkinan perjalanan sak molor-molore misalnya kecelakaan nanti plus golek jalan tikus 2 jam. Ya toh? Iku lek iso tambahan ekspektasi maneh. Ketika aku gak ono kecelakaan dan lain-lain, akhirnya aku cuma sejam. Yang sejam aku buat apa? Apa yang bisa aku lakukan selama sejam di sana? Planning kudu akeh. Mesisan, enggak ekspektasi sing muluk-muluk. Iya. Aku makanya aku ngomong, realita itu sangat indah. Jauh lebih indah daripada ekspektasi. Kenapa? Ekspektasi itu spektrumnya pendek, spektrumnya kecil. Fakta spektrumnya luas. Ketika kamu bisa menikmati, itu fakta jauh lebih indah. Karena variabelnya banyak banget untuk fakta itu. Ekspektasi ya mungkin ngono. Sampai Surabaya kamu akan bahagia, misal nyampe Surabaya dor bahagia ngang, terus bahagia ngapain? Ya wis. Ekspektasi. Padahal sampai ketika aku tuh ke iPhone, aduh kok iPhone ku teko rek, teko dor bahagia, hore, Wis. terus Aku iso ngegame game. iya, wis. Iso nge video api. Bukti ini saya kecekel ya biasa. Layaknya handphone yang lain. Gak seindah ketika datang. 1-2 hari seneng, kemarin wis biasa. Kenapa ayo? Karena sudah mencapai goals-nya kan. Kalau masalah ini barang baru bukan tentang ekspektasi, Bukan. kebiasaan. Yeay, ditambah mainan baru. Ditambah baju baru. Sesuatu yang baru. Ditambah sepatu baru. Sepatu mainan baju bedo. Apa sih bodoh? Barunya. Ya wis. Ditanamkan mindset itu. Ditanamkan di alam bawah sadar tentang yang baru yang baik. Berarti dia merekam sesuatu ketika berulang-ulang kayak gitu. Iya. Baru. Jadi nilai. Jadi value yang bikin bahagia. Jadi value yang kita yakini. Makanya ketika aku ngobrol sama ada orang ditakoni, sampean gawe podcast iku bayaran piro? Gak bayaran. Entuk apa? Itu apa-apa. Ya aku entuk media untuk menyebarkan keindahan yang Allah berikan. Mau kan duit? Gak lha apa sama lakoni? Ya karena spektrum kita beda. Iya. Kalau ngomong material ini ya. Iya. Podcast ini satu belum monetis di YouTube. Ya. Banyak orang yang di tahun pertama ini banyak yang nanya ke saya. Lapo kan gak podcast kayak ngono. Loh. Ini satu terapi saya. Kedua saya juga pengen belajar. Iya. Maksudnya kan setiap orang punya misi, punya sudut pandang yang lain, punya apa misi terselubung. Sampeyan dhewe misi terselubung iku, aku dhewe misi terselubung iku. Ketika diomongno lho kon gak iso lah koyo ngono. Kudune najem bayar awakmu ya sebagai narasumber iki. Lah aku mau kata apa? Ini kan misalnya. Iya. Kan ada yang ngomong ketika orang masuk ke kontennya orang lain atau misalnya Zaza sebagai narasumber saya ya. Ini harusnya kan kita ngomong take and give kan ya. Iya. Banyak orang yang punya sudut pandang seperti itu. Iya.
Tapi kita dipertemukan dengan spektrum yang berbeda kan? Iya, sampai mereka. Kalau misalnya beda, emang kenapa? Gak apa-apa tuh. Nggak ada masalah kan harusnya. Ya wis. Tapi banyak orang mempermasalahkan itu. Ya kan terserah. Itu masalah buat mereka tapi nggak buat kita. Makanya masalah pun spektrumnya banyak. Misal, saiki untuk Zaza, kemarin aku budal ke nikahannya saudara. Berarti nikahan saudara, nyampe Nganjuk, aku eling, sepatuku kari. Terus nyampe Nganjuk. Nyampe Nganjuk. Aku balik, gak mungkin lah. Gak se-effort iku aku untuk seonggok sepatu. Ya apa golek coro. Akhirnya tanya toko terdekat. Baru ditakoni mana ambek antara akal dan alam bawah sadar yo. Iya, Alam bawah sadar tuku ae lah, engko pasti kanggo deh sepatune. Mosok iki nang acara keluarga gak sok menghormati. Loh, nanti harga dirimu ya apa? Akal ngomong, "Hei, aku nanti lu jabitan, hei. Ngoco. Gaya bukan sepatu. Enggak cara liya." Oke, aku sepakat sampai akal. Soalnya wis kulino gombol. Kuliner komunikasi kan. Ya, akhirnya siapa ya? Oh, iki ono adikku sing lumayan gede. Ada sepupuku yang gede juga. Tak tanya, sepatumu ono gak? Sing gak, kamu besok pasti pakai sepatu kulit. Karena aku paham culture keluarganya dia. Ya, Sepatu ketsmu jelas nganggur. bawa dong. Iya. Kita seukuran nih. Ukuran piro? 43. Seukuran toh? Oh enggak. Aku 47. Aduh. Terus? Tapi gayaku 43 itu akan lebih luas daripada 40. Gawe ini wis. Piye Mas? Gampang tak akali. Akhirnya ketika on frame pertama, maksudnya foto keluarga pertama, itu ya pakai sepatu itu. Kondisi iki jariku tak tepuk ngek ngene. Dadi koyo sikile liliput ini aku. Iso ya? Iso lah. Setelah itu tak lepas toh. Hanya untuk kebutuhan foto. Iya kan foto. Penghormatan kan ya. Iya. Terus aku ngapain lagi? Orang-orang jelas sibuk. Mari jepitan es. Jabitan. Aman. Panggilan mana? Panggilan. Akalku gerung metu. Ya tetap akhirnya foto yang kedua nggak japit. Wes peduli lah aku. Peduli sing aku anak tangan ngek ngene iki lho, tapi gak oleh diomongno nang kene, pasti kena sensor. Oh iya. Iku senengane kurang kata-kata iku soalnya. Terus yang terakhir aku foto ambek istriku. Aku milih jajar si cewek. Istriku jajar sepupuku cowok. Dan gaunnya pengantin nutupi. tak kayak nutupi sandalku. Selesai bos. Srek ngene dang. Sing penting kan gak ini ketok. cerdik sih. Sing penting kan gak ketok. Iya. Tetap menghormati ya. Tetap menghormati. Selesai. Boleh ditiru itu. Sesimpel iku loh. Ada dari Bakul PT Boys. Dari Holosam, matur suwun Gus, pun tercerahkan. Iku mangsing pertanyaan. Nggih, pengajian. Bakul PT Boys, poinnya menjaga jangkauan ekspektasi nggih. Nggih. Berekspektasi nggak apa-apa. Kalau misalnya jauh ekspektasinya, jenengan tambah. Kemungkinan yang terjadi apa? Jadi kayak fakta ini gila. Contoh, jenengan datang ke warung langganan. Warung makan langganan ya. Warung kopi ya. atau warung makan terserah lah. Jenengan misalnya ke warung kopi iku senengane pesen apa kopi jahe, es kopi jahe misalnya. Ya wes ketika berangkat, ketika nggak mau berekspektasi, gak apa-apa. Sampeyan budalai, pokoknya bikin kopi. Ketika entah ya mas. Seliane kena. Apa ya iso. Tapi kalau jenengan berharap nikmatnya es kopi jahe hancur. Jelas jawangkel. Ini tak gak sih warungnya buka. Tutup wae. Iku anak kancaku wingi, malam Jumat rene, turung jam 10. Karena ekspektasi. Wong wis gak ono.
Oh, karena wis berekspektasi. Oh, gak budal, Bos. Enggak buka ya, kayak sore ya. Iya, soalnya budal Tulungagung, Bos. Oh. Tulungagung ya wis. Tapi kan aku ya apa caranya mendramatisir iku. Iya. Loh, aku itu suka mendramatisir masalah loh. Jangan salah. Tapi ranahnya bukan ke baper. Ranahku ya. Ranahnya dramatis biar bisa jadi bancu. Iya, bener. Kalau yang seperti itu, berangkat ngopi. Pernah satu kali aku gini. Kan pesen kopi di sebelah, masih pagi kan, sini kan tutup. Pesen kopi di sebelah, tak seruput, habis itu tak tinggal. Aku nggak ngomong. Titip ya, nggak ngomong gitu. Ojo diringkesi. Ya. Aku ngomong titip tok. Ternyata aku balik. Karena memang 2 jam, 3 jam setelah itu aku balik. Ketika mau balik ini di satu tempat kan. Waduh, ini kok enak kopi ini, rada adem-adem detik ngono. Es kopi susu. Balik rene. Loh, ndi kopiku? Diringkesi. Aduh, ini pesan mana gak mungkin. Karena ekspektasi. Sekalian misal ekspektasi kemang, aduh enak adem-adem. Tapi misalnya diringkesi apa ya? Pesan es teh. Kemungkinan itu kan. Karena kemungkinan itu yang membuat ekspektasi runtuh. Contoh budal Surabaya. Harapannya Indohoy enak-enak, tapi ketika engkau misalnya tengah-tengah budal, kayaknya wis ganteng, katanya nyusul ban meledos apa ya? Oh iki ono ban serep wis. Oh aman wis. Jadi paling kok ketok walaupun gak tapi yang ganteng, tapi minimal ketok berkorban, ketok pegel. Luwih keren sih. Gas. Jadi kalau gak pengen jatuh di ekspektasimu, tambahi kemungkinan. Kepingin belajar kemungkinan, sih gak masuk akal. Delok Final Destination. Serius Pak, itu salah satu film yang ngerubah aku. Filmnya siapa itu? Final Destination judulnya. Rotok gore tapi. Jadi itu menceritakan tentang ono si pemeran utama itu dia melihat masa depan. Karena dia melihat masa depan, dia ndelok apa yang harusnya terjadi, yaitu kematian beberapa orang. Akhirnya nggak terjadi karena dia tahu dan dia pergi. Tapi kematian tidak mungkin dihilangkan, tetap. Lah kejadian-kejadian nggak masuk akal bos. Ono uang motong rumput, mari ono watu, gara-gara mesin motong rumput mencetat kena uangnya dut. Uang lagi pijet, lagi masak, lagi aku puntur, tiba-tiba ono kabel konslet, baru kebakaran, dut, wes lah. Toko iku aku ngerti bahwasanya kemungkinan untuk tidak selamatnya saya itu sangat besar. Tapi di situ Rahman Rahimnya Allah ada, membuat saya tetap sehat, tetap bisa jalan. Ketika ono kejadian yang luar biasa pun itu minimalis banget. Contoh, kecelakaan dar. Kemungkinan ketika kecelakaan kita pergi itu ada, tapi di situ kita cuman beset. Cuman apa? Di situ kebaikan Tuhan. Yang selalu bisa disyukuri apapun posisinya. Jadi akhirnya balik mana sudut pandang akalmu untuk menarik alam bawah sadar gimana melihat pemberian Tuhan. Takdirku takdir. Takdirku fakta. Fakta yang nggak bisa ditolak. Ketika kamu sakit hati dengan fakta, iki yang salah faktanya apa hatimu yang kurang baik kamu melatihnya ngono lho. Kurang baik kamu melatihnya. Iya. Ono terusane kamu. Iya. Karena hati iku kan tumbuh. Dari kamu bayi, hati, pikiran, memori itu seperti kertas kosong. Gimana si pengampu diri itu membawanya? Membawa kemana? Contoh, ada orang yang komentar, takon, Gus niki yok nopo? Kula niki mangkel kali tiyang sepah kula. Kula pun di strengi, dikasih kebebasan wis lara ati lah untune. Ojo mangkel. Kenapa kalau mangkel? Karena nggak ada yang salah. Orang tua hanya memberikan yang terbaik yang dia tahu.
Karena pengetahuan dia mendidik anak itu seperti ini. Wong gak ero terima mau menggelikan tolol. Keperucut. Aku karena ndelok wong koyo ngono ku, Gemes gitu kan. Jadi memang ketika ada masalah dengan orang tua, bagaimanapun keadaan orang tua kita, itu Ketika kita, kamu tahu iki salah, berarti kan posisimu lebih teredukasi. Iya toh? Ketika posisimu lebih teredukasi, harusnya kamu lebih punya toleransi. Karena tanpa ada pendidikan orang tuamu yang kayak gitu, kamu nggak akan jadi seperti sekarang. yang Tanpa lebih teredukasi tadi ya. orang tuamu yang sekeras itu, kamu nggak mungkin sekuat sekarang. Jadi sebagai wujud ini ya, istilahnya kenang orang tua itu kudu apa sih? Apa? Hormat. Hormat. Iya. Wujud hormat kita ke orang tua. Respect. Respect ke orang tua. Terima kasih. Nggak bisa dibeli waktu itu. Berapa banyak waktu orang tuamu dijual untuk kamu? Dijual gratis ke kamu. Iya. Makanya wong biyen kan jarang keras toh. Mana iyo dadi wakil lho. Padahal menurut beberapa ahli psikologi, pendidikan yang seperti itu salah. Salah. Buktinya tadi. Dan psikolog lahir dari mereka yang seperti itu. Iya. Yang menilai itu loh. Karena aku pernah dengar satu ungkapan. Waktu yang berat akan melahirkan orang yang kuat. Orang yang kuat akan melahirkan kenyamanan. Kenyamanan akan melahirkan kemalasan. Kemalasan akan melahirkan kekurangan. Kekurangan akan melahirkan hal yang berat. Hal yang berat akan melahirkan orang yang kuat. Circle. Putarannya seperti itu ya. Putarannya kayak gitu. Jadi jangan bangga sebenarnya berarti ketika kamu mendapatkan fasilitas yang baik penuh. Karena tanggung jawab bos, kudune. Kalau Kalau enggak, itu kok kan enggak tanggung jawab biasanya, terlena. Terlena riye. Terlena riye engko anake dadine luwih riye. Sing iki karena riye akhirnya kan dia dibenturkan. Dadi kuat. Kuat akhirnya iso nunggu kenyamanan. Bulet mana. Akhirnya circle kayak gitu. Jadi bukan circle, cycle. Padahal sih tulisannya. Satu putaran. Mau coba komentar sih. Ya. Halo Sam, petekmu wis ngendok piro Lek? Wake alhamdulillah disyukuri ae. Nah ini. Alhamdulillah Lek, tak kira ono sing penting iki, Mang. Gak ono. Tibake gak ono. Oke. Tapi penting paling iku, Mang. Iya, yang penting contoh. Kemarin iku aku sempat ngobrol sama temanku. Ternyata orang yang beneran deket, misalnya kita ngomong sahabatan ya. Orang yang beneran deket itu jarang foto bareng loh. Berarti kita nggak deket ya? Sak frame ini. Ya, oleh kasih didodok. Iya tak? Orang yang nggak deket, yang deket itu jarang foto bareng. Jarang. Kayak Dandi gue sendiri gawe gue. Gak ada pengalaman. Saya tuh sahabat gak? Kau pola ketemu? Cedek banget. Cedek banget, gelek ketemu. Ada sih. Tapi nggak pernah foto bareng sih. Tahu, gini. Gak tahu. Foto ning ngene pisan ya. Ngene pisan selfie ngene ya. Ngapain juga. Lagi tapi cedek. Foto. Ya karena butuh mendokumentasikan. Tapi kalau deket kita nggak merasa butuh untuk didokumentasikan, ngapain? toh setiap hari ketemu. Toh ini, toh iki. Makanya ketika anak omong sing seneng foto-foto ngejak foto-foto, Berarti nggak deket. dia merasa sebenarnya ada jarak. Heeh. Makanya dia butuh dokumentasi sebanyak itu.
dan dipublish pisan. Untuk menyatakan bahwa dia dekat. Iya. Padahal sebenarnya nggak sedekat itu. Rasane wong iki. Ya gak. Kan kebiasaannya wong sing diresani. Iya, maksudnya ya gak person. Mostly person. Iku lek ono tutup fotoku sopo napa? Olah, ya wes. Terima kasih untuk sobat ngopi yang sudah hadir malam ini. Live kita tutup ya. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan kami berdua ngobrol. Akhirnya saya Banajib dan Zaza. Senep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum.